Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo, di channel ini. Perempuan sering disebut sebagai makhluk yang lemah. Apa benar demikian? Faktanya, ada perempuan yang tangguh, bahkan berani. Jika Anda adalah seorang perempuan, silakan nonton video ini sampai selesai. Anda akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang pribadi perempuan yang diceritakan dalam video ini. Jika Anda adalah seorang laki-laki, ambillah pelajaran dari kisah ini. Mari kita belajar dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau belajar dari Hakim-Hakim pasal 4. Tuntun kami semua dengan kuasa-Mu agar kami mengerti kebenaran firman yang ditaburkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 di bawah judul Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, raja Hasor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael pun keluar mendapatkan Sisera, lalu berkata kepadanya,
"Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim yang di dalam Alkitab bangsa Israel yang disebut Tanak itu termasuk dalam kelompok kitab nabi-nabi awal. Istilah hakim di sini tidak menunjuk pada jabatan hakim seperti yang kita pahami dewasa ini. Istilah hakim di sini dia menunjuk pada pemimpin suku-suku di Israel di saat mereka memasuki tanah Kanaan. Masa itu berlangsung 410 tahun sejak Yosua sampai pada penobatan Raja Saul menjadi raja. Kitab Hakim-Hakim berisi sejarah sebelum bangsa Israel menjadi sebuah kerajaan. Kitab ini memperlihatkan kepada kita akibat ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah. Mereka tergoda menyembah Dagon, dewa sembahan orang Filistin. Mereka juga tergoda menyembah ilah-ilah sembahan bangsa Kanaan. Mengapa sampai mereka tergoda? Ternyata ritual dari orang Filistin dan orang Kanaan ini menarik. Mengapa? Sebab mereka menggabungkan seks dan agama dalam ritual mereka. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ini kita membaca kelakuan bangsa Israel. Coba perhatikan ayat 1. Di sini jelas bangsa Israel berbuat jahat kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyerahkan kepada Yabin, raja Kanaan. Perhatikan ayat 2. Di sini jelas tertulis Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin. Jadi Tuhan itu dia berperan dalam sejarah umat Allah. Jika engkau adalah umat Allah, jangan engkau pikir bahwa Tuhan itu tidak berperan dalam sejarah hidupmu. Lihatlah bacaan kita saat ini. Tuhan berperan dalam sejarah hidup umat Allah. Dialah yang menyerahkan bangsa Israel kepada Yabin, orang Kanaan. Nah, ini merupakan kejatuhan yang terdalam. Sebab bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk mengalahkan bangsa Kanaan, untuk menghabisi bangsa Kanaan. Tapi yang terjadi di sini sebaliknya. Orang Kanaan yang menjajah orang Israel di bawah kepemimpinan Raja Kanaan yang bernama Yabin. Jadi ini kondisi yang terpuruk dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Tapi itulah yang terjadi. Pada titik terendah inilah umat baru mengingat Tuhan. Dan biasanya memang begitu, ketika kondisi hidup kita terpuruk, kita baru mengingat Tuhan. Umat mengingat Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ketika umat bertobat dan berpaling kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan pun segera bertindak menyelamatkan umatnya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana cara Tuhan menolong umatnya. Mari kita belajar bersama dari teks ini. Di sini ada dua perempuan yang disebutkan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Deborah.
Deborah artinya lebah. Lebah itu binatang yang suka menyengat. Dan lebah itu juga menghasilkan madu. Jadi Deborah ini sebenarnya punya arti nama yang indah. Deborah ini adalah seorang nabiya. Tuhan berfirman kepadanya. Dia istri Lapidot. Ini menarik saudara sekalian sebab Deborah adalah seorang ibu rumah tangga. Sekaligus pemimpin bangsa Israel. Dari ayat 5 kita membaca. Deborah adalah seorang hakim. Itu adalah sebutan untuk pemimpin Israel kala itu. Jadi pada satu sisi Deborah adalah seorang nabiya, penyambung lidah Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi pada sisi yang lain, Deborah ini adalah seorang hakim, kepala suku di zaman itu. Nah, dua jabatan ini melekat pada Deborah. Deborah menyampaikan firman Tuhan kepada Barak agar maju berperang melawan Sisera, panglima Raja Yabin, Raja Kanaan yang terkenal itu. Sisera memiliki 900 kereta besi. Nah, ketika firman ini disampaikan kepada Barak untuk maju berperang melawan Sisera, hati Barak menjadi ciut. Hati Barak menjadi ciut. Ini terlihat jelas dari ungkapannya bahwa dia mau maju berperang jika Deborah mau maju. Jika Deborah tidak mau maju bersama-sama dengan dia juga tidak mau maju berperang. Akhirnya Deborah menyanggupinya. Dia mau maju bersama-sama dengan Barak. Tetapi Deborah menyampaikan nubuat Tuhan untuk Barak. Bahwa kehormatan itu tidak akan diperoleh oleh Barak. Kehormatan itu diberikan kepada seorang perempuan. Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan untuk membunuh Sisera. Sisera panglima perang Raja Kanaan itu. Mengapa sampai kehormatan itu tidak diberikan kepada Barak? Sebab Barak tidak begitu yakin dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Deborah. Jadi Barak penuh dengan keraguan, apakah dia bisa memenangkan peperangan itu. Karena itu dia mau maju, jika Deborah mau maju. Jika Deborah tidak mau, dia juga tidak mau maju. Tampilnya Deborah membuat Barak semakin berani. Dan pada akhirnya Deborah dan Barak memenangkan peperangan itu. Mengapa mereka bisa menang? Perhatikan ayat 15. Di sini dicatat, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Tuhan yang berperang, bukan Barak. Tuhan yang berperang. Itu yang dicatat dalam ayat 15 di sini. Barak hanya menonton saja bagaimana tangan Tuhan mengacaukan tentara Sisera. Di sini kita melihat Deborah dan Barak sukses memimpin dan memenangkan peperangan itu karena Tuhan. Deborah, seorang ibu rumah tangga, istri Lapidot, menjadi perempuan yang tangguh memimpin dan berperang itu pun karena Tuhan. Wahai perempuan, petiklah hikmah dari kisah ini. Deborah hanyalah salah satu contoh perempuan yang tangguh, dan ketangguhannya itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun dia, karena Tuhan yang berperang untuknya. Inilah sesungguhnya rahasia kepemimpinan. Perempuan yang dianggap lemah bisa sukses memimpin jika Tuhan menyertainya. Demikian juga dengan laki-laki, dia bisa sukses memimpin jika Tuhan menyertainya. Yang kedua adalah seorang perempuan yang bernama Yael. Yael artinya rusah betina. Itu berarti Yael adalah seorang perempuan yang manis jika menilik dari arti namanya. Nah, tidak banyak yang kita ketahui tentang perempuan ini. Dia berasal dari suku Keni, bukan dari suku Israel. Suku bangsa yang kecil, tidak terkenal, dan hidupnya berpindah-pindah. Mereka adalah pengrajin tembaga, pengrajin logam. Nah, keluarga ini memisahkan diri dari suku Keni. Jadi ini adalah keluarga yang terasing, yang terisolir dari masyarakat. Ketika Sisera yang kalah perang berjalan kaki menuju tempat kediamannya, Yael menyambutnya dengan manis. Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut.
Jangan takut, kata Yael. Manis sekali ucapannya. Nah, ketika Sisera meminta air, yang dibawa oleh Yael bukan air, tetapi susu. Pelayanan yang luar biasa manisnya. Diberikannya juga selimut kepada Sisera yang mau tidur kala itu. Nah, pelayanan yang baik membuat Sisera tidur pulas dan dia tidak curiga dengan Yael. Pada akhirnya Sisera mati di tangan Yael. Yael mengambil patok kemah lalu ditancapkannya di pelipis Sisera. Dan Sisera mati di tangan Yael perempuan ini. Ketika Barak datang ke tempat Yael, Sisera sudah mati. Mati di tangan Yael, si perempuan yang kurang terkenal ini. Kematian Sisera menjadi kemenangan bagi bangsa Israel. Pada akhirnya Israel yang terpuruk bangkit kembali menjadi satu bangsa. Nah, saudara sekalian, dari kisah ini, apa yang kitab Hakim-Hakim katakan tentang Tuhan? Kitab ini menunjukkan kepada kita peran Tuhan dalam sejarah umat. Dia menyerahkan umat kepada Yabin, Raja Kanaan, ketika umat berlaku jahat, tidak taat kepadanya. Ketika umat menyembah berhala, ketika umat menyembah dewa sembahan bangsa Filistin dan orang Kanaan. Di saat umat berperilaku seperti itu, Tuhan menghukum mereka. Mereka diserahkan kepada Yabin, Raja Kanaan. Tetapi ketika umat bertobat dan berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan umat. Dia hadirkan Deborah dan Barak memimpin peperangan, tetapi tidak berhasil membunuh Sisera. Mengapa? Karena Tuhan telah menyampaikan nubuatannya melalui Deborah bahwa kehormatan untuk membunuh Sisera diberikan kepada seorang perempuan. Seorang perempuan yang tidak terkenal, dari suku yang kecil, dari keluarga yang terasing, menjadi terkenal di tangan Tuhan. Karena dia berani membunuh seorang panglima perang yang terkenal waktu itu, yang bernama Sisera. Jika orang terkenal dibunuh, itu pasti akan membuat orang yang membunuhnya itu menjadi terkenal. Itulah yang terjadi pada Yael. Karena dia membunuh Sisera, nama Yael terkenal. Ini menarik saudara sekalian, popularitas itu ternyata bersumber dari Tuhan. Seorang perempuan yang kurang dikenal seperti Yael, di tangan Tuhan menjadi orang yang terkenal. Nah, dari kitab Hakim-Hakim ini juga kita belajar soal ketaatan. Ketika taat, Tuhan mendengar doa kita. Ketika taat, Tuhan menyatakan pertolongannya. Dari sini kita mengerti, Tuhanlah yang membuat si ibu rumah tangga Deborah menjadi perempuan yang tangguh memimpin, menjadi perempuan yang tangguh dalam peperangan. Tuhanlah yang membuat seorang perempuan yang tidak begitu dikenal, dari keluarga yang kecil, dari suku yang kecil, menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi pahlawan di tanah Israel. Tuhan membuat si perempuan Yael menjadi manusia yang pemberani. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi hebat jika Tuhan berkenan atasnya. Kehebatan kita manusia bersumber dari Tuhan. Karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkarya dalam sejarah hidup manusia. Deborah di tangan Tuhan menjadi perempuan yang tangguh. Yael di tangan Tuhan menjadi perempuan yang berani. Yael menjadi pahlawan di Israel. Engkau ada dalam bingkai rancangan Tuhan. Di tangan Tuhan, kehidupan kita bermasa depan baik. Di tangan Tuhan, kita bertumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan.